Terprediksi ternyata omongan kita, Morp mengambil daerah sekitaran Gatka, lalu bagian utara ternyata diisi sama Ulu. Ulu yang mengambil di daerah perumahan tadi di Gergopol. Mereka rotasi ke atas sementara Yudu masih nahan di dekat Severny. Ini bakal fight antara Ulu dan juga Yudu. Betul, Rozok kosong banget loh. Rozok bener-bener kosong banget. Dari tim Yudu bakal enak banget kalau dia bisa lewatin Ulu. Tapi dia bakal fight di blue zone terlebih dahulu sebelum dia bakal lanjut ke arah zonanya. T1 paling enak. T1 tuh bener-bener kosong banget Oh di ini sisi dia Flo. belakangnya. Ini bakal ketemuan. Swan bakal di HP dia langsung terjatuh. Bahkan motornya jalan sendiri. Dari tim Yudu kali ini. Free Tapi, point. kayak apa ya, gue suka banget tim Yudu. Tapi kali ini gue juga sedih kalau Yudu terlalu bagus mainnya. Oh, karena bisa ngebalap Morp nantinya ya. Bukan ngebalap. Morp yang nggak bisa balap Morp. Maksudnya Morp nggak bisa balap Yudu ketika di Super Weekend. Iya, dan bisa ngebalap poinnya Morp juga. Karena kan sekarang Morp ada di posisi ke-6, BTR ada di posisi ke-7. Tapi Sinergi bakal melakukan fight. Kali ini ada yang lompat dari bagian atas. Chels berhasil mendapatkan satu pemain. Servi dijatuhkan begitu saja ke arah tanah. Ultron juga bakal mengontrol bagian broken wall-nya. Dua pemain sudah cukup low. Kali ini bahkan ada yang ditabrak sama mobil. Oke, granat sudah mulai dilempar kembali. Sementara Ted memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan revive. Betul, kita bakal saling revive. Hanya pelan-pelan bakal lihat ke kiri, lihat ke kanan. Langsung di dalam rumah. Smoke setup juga mau dilempar. Granat dilempar ke dalam. Tapi belum mengenai targetnya. Cukup sekarat kali pemain-pemain dari tim SGE. SGE masih coba setup lagi. Lemparan bom kembali dari tim Chelsea kali ini. Ditumpuk, ditembak through the window. Belum menemukan targetnya kali ini. Betul, masih bersembunyi juga di balik rumah kali ini. Dua setup yang dilakukan sama tim Chelsea untuk menggempur dan menembus pertahanan dari Chelsea. Ada beberapa tembakan juga dari arah luar. Satu orang bermain di bagian jendela dan cukup tipis celahnya tadi. Untung belum ada yang kenok, bahkan sudah mulai naik ke arah tangga. Menjaga posisinya di bagian tangga, bakal ada setup molotov dari arah luar. Broken wall-nya dilempar langsung menuju ke arah lantai 2-nya. Tidak ada yang terkena efek bakarannya, tapi ada yang nge-flank dari tim Chelsea. Ultron bermain di pinggir dan masuk lagi menuju ke arah smoke. Sementara dua pemain dari Sinergi masih bertahan di arah luar bagian dari broken wall-nya. Dua orang yang masih dempet di bagian rumah. Ada close combat jarak dekat. Langsung lagi menuju ke arah jendela, tapi lagi dan lagi. Belum ada yang kenok. Dari tadi banyak banget utility, banyak banget peluru yang dikeluarin. Belum ada yang kenok satu pun setelah pemain Sinergi kenok satu kali tadi. Tapi sementara ini Ryzen juga berhasil mendapatkan satu orang berperang di arah yang lain. Loki langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi kita bakal fokus lagi ke arah Sinergi. Banyaknya utility yang keluar belum membuat satupun kenok. Dan akhirnya Ultron terkena lemparan granat dari Austin. Iya, kita balik juga ya pergerakan dari seorang Servi. Lempar bom kembali, belum menemukan target kembali. Tapi dari tim Chelsea semuanya tertekan dibanding dengan SG ya. Mulai tertekan tapi belum menemukan titik celah untuk menghabiskan pergerakan tim lawannya. Betul, bahkan satu pemain mereka tadi masuk tanpa permisi dan wah gila ini chaos banget. Chaos banget dan wah, akhirnya Sinergi yang nge-push yang pulang dia ke lobby. Yang nge-push siapa, yang tumbang siapa, tapi untung Box nggak punya vision yang enak untuk nembak ke arah kali ini ya. Mereka juga ragu karena di belakang Pimai malah kenok. Kalau Pimai nggak kenok, mereka bakal ngerush tadi. Betul, itu Pimai tadi hasilnya Bigetron tadi yang ngerusuhin. Tadi, Chelsea kenok 3, lu udah kenok 3 pasti di-push. Pasti. Wah gokil, itu udah chaos banget men. Satu pemain dari Sinergi masuk tuh nggak pakai permisi loh. Dia ngeker kanan, di tangganya nggak ada orang, di atas tangganya ada orang. Itu yang ngebuat dia kaget dan langsung kenok. Langsung disikat, dibabat habis, nggak dikasih nafas sama sekali. Dan dua follow up di arah tangga. Lu tahu sendiri, tangga di rumah itu kan kecil banget, cuma satu entry doang. Terus tiba-tiba naik barengan, dia udah yang di atas tinggal nge-braided peluru doang. Betul, nah itu yang membuat tadi agak susah ya untuk fight dari tim SG. Dan akhirnya malah SG yang tadi sempat unggul karena bom, malah jadi yang tumbang duluan ya pas ya. Betul. Gue kira Chelsea tumbang lo pas, dilemparin bom, di-rush. Tiba-tiba lah, kok jadi SG yang kenok-kenok semua? Gue yakin Sinergi itu udah pede banget tadi begitu ngedapetin Ultron yang kenok. Majuin. Ras, karena kan mereka masih pakai meta lama kan. Kenok satu ras, bukan kenok 3 rotasi. Jadi itu beda. Kenok satu ya mereka ngeras. Apapun resikonya selama keputusannya diambil bareng-bareng, ya udah. Sikat aja. Wah, gue melihat satu kejadian gaib lagi tadi. Ada pintu yang tiba-tiba terbuka, bro. Betul. Tapi emang gitu sih. Tapi ya kalau ada pintu masih enak sih. Ya, bisa nutup angle shoot dari bagian luar. Betul. Itu balik lagi sih, keunggulan dari tim-tim yang menjaga compound yang belum diganggu sama orang lainnya. Betul. Compoundnya. Apalagi kalau misalkan ada yang nge-push, masuk ke lewat pintu kan bunyi pintunya kedengeran. Dari lantai 2, dari lantai 3 tuh orang buka pintu kedengeran. Jadi ya strateginya bakal ini banget lah, bakal bagus banget kalau misalkan pintunya nggak dihancurin. Karena ketika pintunya dibuka, oh ya udah itu malah ngebuka posisinya juga.
ada yang setup untuk masuk ke dalam rumah. Dan Hmm. Yudu, Valdus hanya berbeda rumah doang di arah kompon yang berjejer kali ini. Velmot akan melempar granat, diusahakan untuk masuk ke arah jendelanya tapi di gagal. cancel. Angle susah Angle-nya banget tadi ya. susah ternyata. Replaynya malah pas lagi mau fight. Nggak apa-apa, masih belum terlalu intens soalnya warnya, tapi it's okay lah. Ini tadi ketika Ryzen ngedapetin satu persatu pemain dari box, Pimai mau ke arah bagi, mundur ke arah belakang, tapi tappingan dari Ryzen cuy. M4 dan juga scope 6 yang sangat legit berhasil menjatuhkan Pimai. Kenok. Betul. Itu kalau Pimai nggak knock, itu dari tim Chelsea bakal di-rush oleh box. Pas Pasti. mereka udah nyampe, tiba-tiba knock di belakang. Gimana cara kita maju nih? Iya. Dan langsung di setup smoke. Oh, tapi tiba-tiba ada follow up juga ternyata dari Yudu. Fredo pengen masuk ke arah Manparang dan jumper, tapi tiba-tiba mobilnya ditembakin sama Valdus. Iya, ini jumper bakal tertahan juga di ujung zona, tapi harusnya dia nggak usah panik banget ya, karena kan zona cukup aman, tapi mereka satu compound cuma bagi rumah doang. Dan gue berani ngomong Valdus yang bakal diunggulkan karena mereka lebih high ground. Betul. Punya angle yang lebih enak nembak ke arah bawah. Kabur dari arah kanan, Budar sedikit terlambat dalam melakukan tembakan. Hanya Velmot yang bisa menembak dan angle-nya masih terlalu sempit jendelanya, jadi ngebuat Yudu selamat dari Iya, wah kekeran. gila. Wow. Tembakannya kiri kanan semua terobos, tapi mereka bakal langsung Oke, dari ujung zona ke ujung zona lainnya. Yes, ini tempat yang biasa diambil Valdus, tempat yang biasa diambil T1 juga. Betul, tapi worth it nggak worth it sih menurut gue ya. Lu dari ujung zona pindah ke ujung zona yang lainnya. Kayak worth it sih, karena dia kan lepas dari Valdus, tapi dia bertemu dengan Ulu, jadi ujung-ujungnya fight lagi. Ya, Nggak jadi selamat. pada intinya ya mereka harus fight, nggak bisa dilepas terlalu lama juga. Ujung-ujungnya dia pindah ke tempat yang dia harus fight juga dan berada di ujung zona juga, nggak Iya. ke tengah gitu. Udah pasti, udah pasti. Dan sekarang bakal ada lemparan juga granat dan juga setup smoke tadi dari pemain-pemain Ulu, karena Ulu cukup dekat dengan Yudu Gang dan circle-nya kembali ke arah tengah. Berarti mau nggak mau Morp harus nge-fight Nova Harus yang ada terobos di dia depan ini. dia. BTR posisinya paling enak. Betul banget, dia tinggal nunggu doang, dia punya compound tadi nggak sih? Atau dia... Kalau nggak salah tadi kan Ryzen nembakin dari rumah. Harusnya mereka punya Setahu kompon. gua- Kalau mereka nggak pindah ya. Ya, setahu gue tuh emang ada rumah kecil sih. Rumah yang kecil banget, tapi cukup enak juga untuk dijaga di awal-awal sampai akhir game nanti. Cuma balik lagi, rumah kecil, Wah, save mobil nggak bisa. Tapi kita bakal kali ini dari tim Tumpuk Yudu bakal terobos aja lah kali ini. Lewat apartemen terobosin semua, tapi untungnya nggak ada yang sampai ke knock ya. Manparang. Wah, Manparang keluar di saat yang tepat untuk masuk ke dalam gedungnya tadi. Pas banget scout lagi reload weaponnya. Itu kalau dia telat setengah detik pas, tumbang sih itu. Wah, itu timingnya YOLO banget sebenarnya itu tadi. Malah ngambil sisi luar dari bangunannya, bahkan mobil sudah mulai diledakkan dan Mavi bakal menembak ke arah Luis. Terjebak di arah open field, satu pemain dari Box Gaming, scope 6 di arah DP. No mercy juga barbar banget buat nabrak apartemen dari Box Gaming, tapi baru no mercy doang. Jaxi dan juga Frenzy mulai menyusul dengan Dasianya. Gas Betul. aja lah anjay. Lewat aja lah udah kali ini. Tapi mereka nggak masuk. Dia masuk ke ini. Itu mepet apartemen ya? Itu rumah di tengah-tengah lapangan itu. Itu bener-bener Oke. itu tempat yang cukup enak sih, apalagi dengan kondisi circle yang masih bisa ke arah mereka juga ya. Ini Oh iya, Morph, iya benar-benar. itu Morph kalau nahan sih enak sih, enak banget ini kalau bisa nahan. Wah, mobilnya sampai mau jadi cicak tapi gagal. Setengah-setengah cicaknya. Cicaknya masih bayi tuh, nggak bisa manjat tinggi-tinggi. Oke. Morp ngambil rumahnya, ternyata gue kira mereka tadi maksain nabrak box, tapi ternyata mereka Enggak. nabrak ke arah rumah kuning yang ada di tengah-tengah sana. Mungkin mereka udah scouting ya pas dia. Antara scouting atau gambling, antara dua itu pas. Menurut gue lebih ke gambling sih. Karena tadi mereka ke tengah banget kan tadi. Wah, itu kalau nabrak box sih gue nggak ngerti lagi apa yang dipikirkan sama No Mercy pas ngebuka jalan buat Morp. Langsung tabrak ke arah tengahnya, untung aja. Cuma HP-nya doang low, nggak sampai ke knock. Kalau tadi ke knock di tengah jalan, wah itu jadi free point Iya, buat Box Gaming. Siapapun pas. Mau Yudu, mau box, siapa nembak tuh free banget. Betul, dan ada beberapa fight juga yang sudah mulai terjadi dan didapatkan. IND udah mulai memberikan damage cicilan ke tim-tim yang berhasil mereka lihat. Yudu dan Ulu mereka hanya berbagi apartemen doang. Ini kayaknya sewanya setengah-setengah nih antara Sewa Yudu setengah-setengah. sama Ulu. PT-PT-an. PT ya. Kos-kosan pas ini. Oh, KOG juga kah? Oh, enggak. Diajak KOG di sisi lain. kayaknya diajak PT-PT-an juga sih pas. Wah, KOG bonyok sih. KOG bonyok. Itu ditembakin. Dia ditembakin sama NC. Ditembakin juga sama Morp. Wah, Luis langsung kenok. Bahkan Braga juga berhasil diamankan. Brick dapetin satu orang dari KOG. Tapi ya seru pas, kalau circle keluar di apartemen. Wah. Lu bayangin gimana caranya mereka semua.
cari celah dalam pertahanan lawan untuk semua pindah keluar dan mungkin menemukan tempat untuk mereka hinggapi selanjutnya. Ini Itu bakal challenge dia paling untung Morph. Morph nyayur abis tuh kalau semua pada keluar di apartemen. iya, kalau misalkan ujung circle-nya di Morph, Morph bisa nyayur banget, tapi tergantung berapa banyak peluru yang dipunya sama Morph. Karena gue yakin lootingan mereka nggak terlalu bagus. Itu low banget. Ternyata Morph tidak mengambil daerah yang kita omongin tadi, Flo. Mereka mengambil sisi yang lainnya. Di pinggir jalan, bukan rumah kuning ini yang diambil sama Morph. Oke. Mereka mengambil rumah-rumah yang di pinggir jalan ya, compound ya. Yes. Dan wah itu Brick udah kejebak banget tadi pas dia lagi rotasi. Karena ditembakin sama tim-tim yang udah nguasain daerah apartemen. Ini kita tinggal ngelihat utaranya rame banget bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tim di bagian utara. Tengahnya cukup kosong dan Morph menjadi ujung tanduk dari zona yang kelima. Nyayur apartemen nih. Ini Morph bisa kill 5 minimal sih pas. 5 minimal dapat dia. Ini bakal enak banget. Tapi bakal dari tim Yudu bakal maju ke depan. Langsung meng-clear area apartemen. Main para maka tumbang. Tapi langsung bakal ada follow up juga. Dan kali ini dari tim Ulu. Bakal tumbang Ulu 2 game 2 kali tusun. Yudu ngerasnya udah versi banteng cuy, nggak ada kata mundur. Semuanya 4 orang dalam satu tangga yang sempit untuk nge-push ke arah atas. Semuanya sih terobos aja sih. Yudu. Bener-bener tadi pas, mereka tuh udah kayak do or die pas. Kalau kita nggak clear, kita mati ketika rotasi. Tapi Yudu ya, dengan mereka menang fightnya pun, gue nggak jamin mereka selamat sih pas. Dengan mereka keluar, ada tim Morph yang menjaga pergerakan mereka juga. Morph nggak di kompon Flo. Open field ya mereka ya, Morph tengah-tengah open lapangan field. ya. Kira mereka ngambil rumah kuningnya KOG, ternyata Gua beda. kira juga, tapi ternyata tidak. Malah Ryzen nih, BTR malah yang sekarang nyayur karena semuanya bakal bergerak masuk ke dalam circle. Iya ini malah BTR yang bisa nyayur. Oh BTR keluar dikit. Oke, bakal nembak keluar juga. OR bakal langsung perang dengan tim Valdus yang terjepit di antara mereka dan juga tim Chelsea. Kali ini bakal pergerakannya pelan-pelan mencari celah. Tapi dari tim Valdus mau tumbangan juga satu persatu anggota mereka. Dari tim Morph lagi menahan di ujung zona. Kali ini menahan gempuran dari tim-tim yang berada di apartemen. Dan Megastar juga pulang ke arah lobby. 12 tim tersisa masih bertahan juga kali ini. Yap, tapi kali ini Yudu. Wow, Yudu tadi udah berhasil dapetin 4 dan sekarang mereka ada di posisi ke-12. Seenggaknya mereka mendapatkan 5 poin. Valdus juga dipulangkan ke arah lobby. Cukup banyak tim yang terkikis untuk kondisi yang sekarang. Sementara Zuxi mendapatkan 1 orang. Kali ini Rucu dipulangkan ke arah lobby. Velmot sudah tidak bisa bertahan lagi. Dan Chels punya kill yang lumayan. Dan NC juga. Oke, kita bakal dari NC. Dia bakal ngeselamatin temen yang lagi knock. Dia bakal langsung mengambil jadi ambil shake doang. Modal shake kecil doang ya kali ini ya. Betul, ini bahaya sih. 1 granat bisa membungkam Morph ke arah lobby. Tapi kita bakal lihat ini dari tim sudah tinggal 10 doang. Morph minimal sudah mendapatkan poin tambahan dari placement mereka ya. Dan kita bakal lihat juga pergerakannya. Kali ini beberapa tim sudah mulai tembak-tembakan. T1 juga tinggal misahan tersisa kali ini. Wah ini bakal berdarah banget sih. Mengingat area yang diambil circle ini open field banget. Dan Ryzen bakal memulangkan tim IND. Box juga bakal pulang di posisi ke-10. 9 tim tersisa kali ini. Yap, sementara JXC berhasil menjatuhkan 1 orang di arah depan tadi, namun belum menjadi poin kill untuk Morph Team. Hanya sekedar knock yang didapatkan oleh JXC. Dan kali ini dari KOG malah posisinya enak banget. Dia bisa nembak ke arah NC, dia bisa nembak ke arah Morph. Semua tim bakal terlihat sangat jelas oleh tim KOG. Dan sepertinya di bagian bukit yang lain, T1 juga mulai mendapatkan pundi-pundi poin kill. Oke, kita bakal lihat tim ini juga bakal tumbang. Sisa 7 tim lagi. Morph juga better masuk ke top 7. Ini lumayan lah, 5 poin placement kali ini. Tinggal tergantung kill mereka sih kali ini ya. Tergantung kill. BTR sih enak banget ya, high ground. Tinggal nembak ke arah bawah. Mereka mau tabrak Nova, itu juga udah enak banget. Tabrakin Nova, bener-bener enak banget. Oke, dan Zuxi bakal melihat-lihat lagi di area sekitar mereka. Mana tim yang bisa mereka amankan. Oh my god, ini bener-bener KOG motong rotasi dari Morph Team. Padahal Morph hanya tinggal bergerak sedikit, tapi ini kendaraannya udah meledak semua. Kalau BTR ngajar Nova, bisa lewat. Bisa lewat Morph kali ini, tapi tergantung dari BTR mau nabrak Nova atau enggak. Terus BTR bakal melipir, mungkin menghindari Nova. Nova kehajar, dari Morph punya chance untuk bergerak sedikit aja kali ini. Betul, mereka masih bisa bergerak, tapi KOG gue yakin mereka bakal ngerusuin rotasi dari Morph walaupun Novanya udah fokus ke arah BTR. Aduh ini Morph perlu bertahan sih, tanggung banget pas kalau nomor 7 kayaknya cuma 5 poin placement ya. Coba kali Nova tampaknya sedikit kesulitan untuk menghadapi BTR. Luxi mulai menyamperi Nova, mulai mencari kill-kill tambahan. Kali ini AK dikeluarkan, akan gak di-spray oleh Luxi kali ini dan bakal di-spray. Dia bahkan 1 korban. Dari tim Nova kali ini langsung tumbang. Luxi masih mencari korban tambahan, di-spray lagi, belum menemukan angle yang tepat untuk nembak. Tapi JXC bakal ketembak oleh Puffer dan bakal tumbang kali ini ya. Ya KOG bener-bener ngerusuhin banget formasi yang dipunya sama Morph. JXC dipulangkan ke
arah lobby, berarti Morph berada di urutan ke-7 untuk di match kedua hari ini. Microboy terlihat dengan sangat jelas tadi, tapi belum ada tembakan yang dilakukan oleh tim Nova. Chelsea sudah mulai runtuh satu persatu pemain mereka, tapi Zuxi tertembak. T1 melihat satu pemain dari Bigetron dan sepertinya Microboy akan tetap melakukan penguncian ke arah tim Nova yang saat ini hanya ada pohon kecil di depannya Luxi. Granat please, dapat 2 tuh. Dar 2 langsung ya. Oh, dia mau ngeledakin mobilnya. Oke. Luxi lebih milih mau ngeledakin mobilnya. BTR seenggaknya masih bisa bertahan dengan Gila, 4 pemain ini mereka dan 10 kill. Better chicken lagi sih ini. Ini bisa BTR chicken lagi. Ini BTR chicken lagi sih. Enak banget sih di better posisinya high ground, dapetin zona, tinggal nyayur ke arah tim-tim di bawah. Betul. Wah, gila Mendy dapetin satu pemain lagi dari OR. KOG udah dipulangkan ke arah lobby. 3 tim yang tersisa. Ini BTR bisa chicken lagi. Kill 10 kali ini. Nggak mungkin cuma 10, pasti bakal lebih. Ini bisa dapat 14, lebih. 15. Ini dapat lagi 11. Harusnya dapat 12 nih. Karena scout udah kelihatan juga tadi, tapi dia bakal mulangin Antonya terlebih dahulu. Ya, selesai. 12 kill ini udah. Wah, gila BTR, men. Kemarin yang hina-hina mana ya? Kayaknya udah diem deh. Kayaknya udah pada diem deh. Udah hilang. Udah hilang kayaknya. Heeh. Kayaknya tanpa kacamata karbitan gue juga, karbitannya udah gak kelihatan gitu. Bingung loh, kemarin kayaknya asik banget ya mereka ya. Wah, enak banget BTR-nya. Zuxi dapat reset armor dan juga helm setelah dia tadi kenok. Betul, seger banget ya ketika lu udah Seger knock, banget. armor pecah-pecah, healing juga terbatas, mereka langsung dapetin satu set lengkap armor lagi dan BTR 4 orang melawan 3 sisa anggota tim-tim lainnya. 3 Betul. anggota doang. Dan mereka tidak dapetin center circle kali ini, enak Ini banget. 4-2-1 sih harusnya. 4-2-1 ya. Ya, di antara tim-tim yang tersisa. Chelsea-nya 2, OR-nya 1. Wah, kakinya free shoot, kelihatan dong. biru-biru itu badan kena glacier, Iya, men. wah, Bengkak-bengkak gila. biru-biru, men. Memar tuh kan. Udah kayak dilemparin ikan cupang tadi tuh. Memar. Gila, Tiba-tiba di badan. AWM, Luxi AWM. Zuxi. Zuxi AWM. Zuxi AWM, oke. Udah dapat vest, dapat helm, dapat gili, dapat gak tuh? Enggak kayaknya, gilinya nggak dapat tapi AWM. Ini kalau BTR Chicken ya, kill segini ya. Dia langsung ke posisi atas. Morph di balap. Morph ke balap. Dan BTR bisa langsung di posisi puncak loh. Iya bener. BTR bisa langsung di posisi Atau mungkin nomor 2 lah, nomor 2 mungkin ya. Kayak puncak di Bas. Dengan kill ini, dengan kalau dia bersihin semua, dia kayak puncak ya langsung. Dan juga WWC, dia pikir bakal Ryzen bakal tumbang. Sementara kita bakal ada Tangki juga bakal langsung nembaki ke depan. Dari BTR tinggal 2 play lagi Chicken ini. ditahan. Sabar. Tinggal Sabar. 1 flow, 1 lawan 3. Udah